السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته، خصوصا إلى الروح الشيخ نصير بن إسماعيل بن إبراهيم السمرقندي. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. باب الإخلاص. Bab tentang ikhlas. Saking kitab Tanbihul Ghafilin, kita lanjutkan belajar kita. Qala al-Faqih rahimahullah, berkatalah al-Faqih. Al-Faqih maknanya adalah penyusun kitab ini, yakni Syekh Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi. Haddatsana Muhammad bin Al-Fadli, telah bercerita kepada kami Muhammad bin Fadli Ibnu Ahnaf bin Ahnaf. Qala, beliau berkata, Haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah cerita kepada kami Muhammad bin Ja'far. Qala, beliau berkata, Haddatsana Ibrahim bin Yusuf, telah cerita kepada kami Ibrahim bin Yusuf. Qala haddatsana Ismail bin Ja'far, beliau berkata, telah sampai kepada kami atau telah bercerita kepada kami Ismail bin Ja'far. An Amr, dari Amr. An Asim, dari Asim. An Muhammad bin Labid, dari Muhammad bin Labid. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu, lebih ditakutkan, ma akhafu alaikum, yang mana aku khawatirkan atau aku takutkan kepada kalian, asyirkul asghar, yakni syirik kecil. Ada sesuatu yang Rasulullah khawatirkan. Sesuatu ini salah satu penyakit hati yang lebih beliau khawatirkan dari apapun, yakni syirkul asghar atau syirik kecil. Qalu, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apakah yang dinamakan syirik kecil itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riya, yakni riya. Ma makna riya? Apa arti riya? Kalau takabbur itu umum. Takabbur itu menyombongkan diri, baik sifat amal duniawi maupun sifat ukhrawi.
Tapi riya lebih spesifik, yakni menunjukkan amalnya, amal akhirat, ibadahnya, bukan ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya, dia salat, tapi salatnya bukan karena Allah. Barangkali salatnya karena lagi senggang saja. Nah, ngapasan salat lagi nganggur Allah. Dia puasa, tapi puasanya bukan karena Allah. Tumben Hasan hari ini puasa salat lagi ikhtiar. Ikhtiar apa? IKK kayak ayu banget Allah. Maka amal-amal seperti ini yang bukan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sifatnya ubudiyah, maka makna lainnya amal ini bersifat riyah. Maka Rasulullah menjabarkan makna riya itu sama saja dengan syirkul asghar, syirik kecil, menyekutukan Allah. Kenapa dibilang menyekutukan Allah? Karena salat dia bukan untuk Allah, puasa dia bukan untuk Allah, jamaah dia bukan untuk Allah, tilawah dia bukan untuk Allah. Maka hayu luruskan niat. Setiap amal perbuatan kita, terutama amal ibadah, diniatkan semata-mata supaya kita dipangapura kenang Gusti Allah, diberikan ridho oleh Gusti Allah, dirahmati oleh Gusti Allah. Maka dalam kitab Sirajul Munir, dalam bab tashihun niyah, meluruskan niat dalam beramal, setidaknya ketika beramal itu kita perlu mengoreksi niat kita di dalam 3 tempat. Yang pertama, koreksilah niat sebelum beramal. Sebelum berdiri solat, maka periksa qalbunnya atau hatinya. Solat kita berdiri jamaah ini untuk apa? Jangan-jangan hanya ikut-ikutan saja, yang lain solat ikut solat. Maka yang lainnya kalau enggak solat, dia enggak solat. Maka diperiksa sebelum takbiratul ihram, saya solat karena ingin dicintai, diridhoi, dirahmati, dipangapura kenang Gusti Allah. Semua amal itu dicek niatnya sebelum beramal. Kenapa demikian? Innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu bihi khalisan wa batughiya bihi wajhu. Karena setuhune Gusti Allah niku tidak akan menerima suatu amal kecuali diniatkan untuk semata-mata mencari keridhaan Allah. Maka orang yang meniatkan amalnya karena Allah tidak akan kecewa, karena amalnya disandarkan kepada Zat yang maha sempurna, yakni Allah. Niat ngaji karena Allah, bukan karena apa-apa. Pengen dicintai, pengen diridhoi Allah, sudah. Dipangapura dosai, dirahmati kenang Gusti Allah.
maka hujan, angin, selagi halangan itu masih bisa dikendalikan, berangkat dia. Ini mah ada gangguan sedikit aja, sanang apa san, kupingnya kanjingan banyu, gak ngaji. Ya. Kemudian tempat yang kedua untuk memeriksa niat kita, yakni indal amal, atau ketika beramal. Ketika membaca Al-Quran, barangkali di tengah jalan niat kita agak belok karena dapat sanjungan dari orang-orang. Kita senang dengan sanjungan orang, kita lebih nikmat dengan pujian orang, sehingga tergiur hati kita. Bacaan kita bukan untuk Allah lagi, tapi untuk orang. Maka diluruskan lagi kalau kita punya niat demikian. Bacaan kita karena Allah. Kemudian tempat yang ketiga, yakni setelah beramal, hendaknya kita mengucapkan istighfar. Karena barangkali dalam amal kita ada banyak kekurangan, dan jelas ada banyak kekurangan. Maka dalam sholat disunnahkan baca zikir. Awalnya apa ngucapnya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ila akhirih. Ketika selesai majlis ta'lim disunnahkan baca doa kifaratul majlis. Artinya apa? Istighfar juga. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Maka kesempurnaan amal itu istighfar dan hamdalah. Kalau seandainya kita duduk di satu majlis, kita lalai, diampuni oleh Allah kalau membaca istighfar. Qala riya, maka kata Nabi SAW, syirik kecil itu adalah riya. Hindarilah dari sifat riya. Yaqulullahu ta'ala lahum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka. Mereka ini maknanya siapa? Yang beramal tapi bukan diniatkan untuk Allah. Yauma yujazil ibad bi'a'malihim, di hari yang mana para hamba akan dibalas dengan amal-amalnya, yakni di padang mahsyar kelak setelah hari kiamat. Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una lahum fid dunya, maka kata Allah, pergilah kalian kepada orang-orang yang waktu kalian di dunia meniatkan amalnya untuk itu. Fanzuru hal tajiduna indahum khairan, coba perhatikan, apakah kalian mendapatkan manfaat dari mereka? Maka nanti skenario di padang mahsyar bagi orang-orang yang meniatkan amal ibadahnya untuk seseorang, bukan untuk Allah, untuk sifatnya yang bukannya untuk mencari keridhaan Allah. Contoh sederhana, kalian ngaji karena pengen disanjung oleh orang tua kalian. Disanjung itu bagus, iya bagus. Karena pengen dianggap soleh oleh orang-orang. Maka nanti di padang mahsyar kata Allah, carilah. Kamu itu niat amalnya untuk siapa? Cari orangnya, kemudian minta balasan, minta ganjaran kepada orang tersebut. Maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya. Maka dalam mafhum hadis, didatangkanlah golongan orang-orang yang beramal di dunia ini.
Yang pertama dari kalangan para alim ulama, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wahai ahlul ilmi, apa yang kau perbuat dengan ilmumu? Mereka menjawab, saya telah menyebarkan ilmuku ya Allah, saya mengajak manusia pada kebaikan. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong, engkau menyebarkan ilmu bukan karena Allah, tapi engkau menyebarkan ilmu maksud dan tujuannya mungkin karena hal lain. Bisa jadi amplop, bisa jadi duit, bisa jadi tendensi-tendensi lainnya. Maka para alim ulama dicampakkan amalnya bagaikan kain usang yang sobek. Na'udzubillah. Kemudian didatangkan golongan yang kedua dari golongan agniya. Wahai para agniya, apa yang kau perbuat dengan hartamu? Mereka menjawab, saya bersedekah, saya berzakat, saya mendirikan masjid, saya mendirikan mushola majelis ta'lim, menghidupkan atau memberi santunan kepada anak yatim. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Kenapa dikatakan engkau bohong? Karena engkau bersedekah, mendirikan masjid, engkau menghidupkan mushola, mendirikan majelis ta'lim, menyantuni anak yatim, bukan karena ingin mencari ridhaku, tapi karena ingin disanjung oleh manusia. Engkau telah mendapatkan sanjungan itu, maka dicampakkan amalnya bagaikan kain usang yang tidak bernilai apa-apa. Maka semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang amal kita. Salat kalian untuk apa? Puasa kalian untuk apa? Sandarkan pada Zat yang maha sempurna, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-faqih, maka berkatalah al-faqih rahimahullah, Allah merahmati beliau, innama yuqalu lahum dzalika, kenapa dikatakan hal demikian kepada mereka? Lianna amalahum fid dunya, karena sebab amal mereka ketika di dunia, kana ala wajhil khida', mereka beramal tetapi mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan wajhil khida'? Kenapa dikatakan menipu? Karena secara zahir dia datang ke masjid dengan pakaian muslim, dengan sarung, dengan pakaian yang rapih, tetapi maksud dan tujuan ibadahnya bukan karena Allah. Na'udzubillah. Maka harus ada kenaikan makom bagi orang yang sudah istiqomah beramal. Yang belum beramal harus beramal, karena yang beramal saja belum tentu ikhlas. Yang sudah istiqomah beramal, maka harus ada kenaikan makom, tingkatan derajat di hadapan Allah, yakni mesti dikoreksi supaya amalnya ikhlas. Jangan sampai kita punya logika yang salah. Yang beramal saja enggak masuk surga, kalau gitu enggak mau amal. Ini logika yang salah. Yang beramal saja belum tentu selamat, apalagi yang enggak beramal. Yang salat saja belum tentu selamat, apalagi yang enggak salat. Yang nutup aurat saja belum tentu selamat, apalagi yang enggak nutup aurat. Yang ngaji saja belum tentu selamat, apalagi yang enggak ngaji. Tapi minimal kita bangga nanti di hadapan Allah, ya Allah, meskipun amal saya enggak ikhlas, tapi waktu di dunia saya pernah ngaji, sering ngaji, gitu kan bangga. Waktunya dihabisin buat ngaji. Ya Allah, meskipun amal saya enggak diterima, saya tuh setiap hari sujud sholat, kan bangga. Di luar daripada sifat ikhlas ini, tapi harus ada kenaikan makom
supaya kita memiliki sifat ikhlas. Yang paling penting amal itu ikhlas. Setelah dikoreksi amal tersebut sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ya. Kana ala wajhil khida'. Mereka mencoba menipu Allah. Akan tetapi Allah a'lamu ma la ta'lamun. Allah lebih tahu. Kalau kita bisa ditipu, benar enggak? Ada orang kelihatan berdasi, berjas, kita bisa tertipu. Mungkin nganggap dia itu intelektual, punya uang banyak. Ada orang datang ke rumah kita bawa mobil, kita bisa tertipu, bisa jadi dia orang kaya. Tapi kenyataannya mobilnya dapat rental, jasnya dapat minjem, itu kita. Tapi Allah tidak bisa tertipu. Wa huwa kama qala Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqin, sungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya. Apa orang munafik? Idza kallama kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berbicara bohong, apabila diberi amanah khianat, apabila berjanji dusta. Al-Quran menjelaskan dengan panjang lebar dalam surat Al-Baqarah. Mereka lisannya mengaku beriman, tetapi qalbunya ingin menghancurkan iman. Mereka adalah orang-orang munafik. Maka dikatakan dalam surat An-Nisa ini, mereka seakan-akan mencoba menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, akan tetapi sebenarnya hakikatnya Allah lah yang menipu mereka. Kenapa dikatakan demikian? Karena Allah tidak tertipu dengan makar mereka. Mereka diberikan kesenangan terlebih dahulu. Mereka menganggap mereka berhasil, tetapi mereka sebenarnya celaka dan binasa. Ya'ni yujazihim jaza'al khida'. Nanti di akhirat orang-orang demikian akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala jaza'al khida', balasan yang menipu. Seperti tadi Angdi dijelaskan. Enggak ada nilainya puasanya, enggak ada nilai salatnya. Hilang semua. Ya Allah, saya kan waktu di dunia salat, ngaji, tilawah Quran, datang ke majelis maulid, amal-amal lainnya. Kok sekarang saya enggak dapat apa-apa? Ala wajhil khida', kata Allah. Kamu di dunia amal bukan untuk saya, maka di akhirat pun kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu sudah mendapatkan waktu di dunia. Fayubtal thawabu a'malihim, maka batallah semua ganjaran amal mereka. Wa yaqulu lahum idhabu ila alladhina amiltum li ajlihim fa innahu li athwabi li a'malikum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beramal, kalian niatkan untuk mereka, maka mintalah ganjaran kepada mereka, karena kalian tidak mendapatkan ganjaran apa-apa dariku. Ya.
Jadi makom tertinggi amal adalah ikhlas. Jadi ada makom-makomnya ya. Yang belum beramal mesti beramal, harus beramal. Yang belum salat harus salat. Yang belum zakat harus zakat. Yang belum amal soleh harus amal soleh. Yang sudah istiqomah salat, jamaah, ngaji, apa yang perlu ditingkatkan lagi? Ikhlas. Ikhlas. Ini tingkatan makom amal yang tinggi. Dia nggak peduli dia. Salat saya karena Allah. Ya. Puasa saya karena Allah. Semuanya karena Allah. Angdi diberikan permisalan. Tamthil. Ada si A, B, dan C. Diberikan tawaran oleh sang raja. Kata raja si A, kamu mau apa dariku? Kata si A ini, wahai raja, saya mau hartamu. Oke, kata raja. Kemudian kata raja, wahai si B, kalau kamu mau apa? Wahai raja, saya mau selirmu, bidadarimu. Oke, kata raja. Kemudian si C, kalau kamu si C, kamu mau apa? Kata si C, saya enggak mau apa-apa. Saya mau senantiasa bersanding dengan Bu Raja, dimanapun kau berada. Maka si A yang pengen materinya akan mendapatkan materi. Si B yang pengen bidadari akan mendapatkan Si C yang pengen raja, sedangkan Allah ini adalah raja di raja, akan mendapatkan apa? Semuanya. Otomatis. Maka enggak usah khawatir bagi hamba-hamba Allah yang mengamalkan ibadah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rahmat Allah, supados dipangapura dosane. Enggak usah khawatir dengan hidupnya di dunia. Kalau dia sudah mendapatkan Allah, dicintai oleh Allah, maka Allah tidak akan rela melihat hambanya yang dicinta senantiasa bersedih. Allah enggak akan rela melihat hambanya yang dicinta itu memperoleh kemalangan. Allah akan memberikan yang terbaik dari rizkinya. Allah akan menghibur dia ketika sedih. Maha sempurna hiburan dari Allah. Maha sempurna rizki yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi hambanya yang dicintai. Yang punya dunia siapa? Allah. Yang punya alam semesta, yang punya si dia, Allah. Maka enggak usah deketin si dia mah enggak sempurna, banyak khilafnya, banyak ngecewain. Ya Hasan, cukup deketin Allah, bangun di tengah malam, ya Rob. Para pemuda nih, hari ini hatiku dilanda kegalauan. Makan rasanya hambar, minum gak ada rasanya, hidup terasa gak punya dan gak berarti apa-apa karena mikirin dia. Tolong ya Rob, singkirkan perasaan ini. Kalau dia bukan jodohku, kalau jodohku tolong dekatkan tanpa ada ikhtiar. Ikhtiarnya pakai ikhtiar jalan langit. Kita nih hidup di dunia. Allah, sudah masuk waktu Isya? Ya, tutup tangan di kifaratul majlis.
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersambung ini nanti di majelis tahfiz barangkali masih bingung.